Adikku hanya karena kaki kirinya masuk kamar lebih dulu. Langsung kutampar hingga terjatuh ke lantai. Semua orang mengira aku gila. Tapi hanya aku yang tahu. Kiamat yang ditinggalkan para dewa akan segera datang. Banyak monster dengan bebas membantai manusia. Hanya segelintir orang yang membangkitkan 9 ditinggalkan dewa yang bisa bertahan. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungi adik tiriku, aku memilih profesi prajurit tanpa ragu. Sepanjang jalan aku bertarung mati-matian. Hanya untuk segera mencapai puncak kekuatan. Agar dia bisa hidup tenang dan aman. Tapi yang kudapatkan hanyalah pengkhianatannya yang kejam. Bersama musuh-musuhku, dia menyuntikkan racun mematikan padaku. Dan bahkan menggali kedua mataku dengan kejam. Hanya untuk menyenangkan idolanya. Aku tidak terima dan bertanya kenapa dia melakukan ini. Tapi yang kudapatkan hanya ekspresi jijik darinya. Dan pedang licik dari orang hina yang mengayun ke arahku. Menjelang kematian, aku bersumpah dalam hati. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencabik-cabik dua bajingan itu. Tapi saat aku membuka mata lagi, ternyata aku bereinkarnasi pada hari permainan itu turun ke dunia. Saat itu, semua orang mulai ditransfer ke dunia lain. Awalnya hanya sebagian orang, tapi perlahan menjadi bencana global. Dalam game ini, umur adalah satu-satunya mata uang. Begitu umur habis, orang di dunia nyata pun akan mati. Dan ketika dua dunia bergabung, kemampuan dari game bisa muncul di dunia nyata. Aku menikmati ketenangan terakhir sebelum kiamat tiba. Setidaknya kali ini, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Tiba-tiba Qin Xiaoyu menendang pintu masuk, menyuruhku cepat kirim uang padanya. Dia mau gunakan untuk mendukung Song Fei GG-nya. Song Fei adalah trainee yang cukup terkenal, dan Qin Xiaoyu adalah fans setianya. Tanpa tahu bahwa Song Fei yang terlihat cemerlang, di balik layar adalah bajingan yang suka tipu gadis demi tubuh dan uang. Di kehidupan sebelumnya, agar Qin Xiaoyu tak tertipu, aku selalu menjaga jarak mereka. Tapi akhirnya aku malah disebut terlalu ikut campur urusan hidupnya. Kamu tuh Lia, cepat kasih aku uang. Aku mau dukung Song Fei GG-ku. Belum sempat dia selesai bicara, ku tampar wajahnya dengan keras. Qin Xiaoyu yang terjatuh ke lantai, menutup pipinya yang bengkak dengan tatapan tak percaya. Tak menyangka kakaknya yang selalu memanjakannya bisa memukulnya. Qin Xiaoyu, ini adalah peringatanku padamu. Kalau kau berani macam-macam lagi denganku, kau tahu sendiri akibatnya. Setelah itu, ku lemparkan kartu ATM ke kepalanya. Itu adalah uang yang ditinggalkan orang tua. Selama bertahun-tahun, meski harus makan sampah aku tak menyentuh sepeser pun. Hari ini ku kembalikan semuanya padamu. Dan mulai sekarang, aku, Qin Feng, tidak punya adik perempuan seperti kamu lagi. Setelah berkata begitu, aku berbalik masuk ke kamar, mengambil pil tidur di atas meja, dan langsung menelannya. Karena untuk masuk ke dalam game, hanya bisa melalui mimpi. Dan orang pertama yang masuk, punya kemungkinan mendapatkan profesi tersembunyi. Tak lama kemudian aku tiba di aula pemilihan profesi. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungi adikku lebih baik, aku memilih profesi warrior yang seimbang antara serangan dan pertahanan. Tapi sekarang aku tak punya Qin Xiaoyu si beban itu lagi. Aku pun langsung memilih profesi assassin yang lebih gesit. Detik berikutnya suara notifikasi sistem terdengar. Mata penghakiman telah aktif. Atribut unik, kekuatan hakim, efek pasif dari artefak. Setelah memasuki game, akan otomatis mendapatkan profesi dan bakat dengan peringkat tertinggi. Melihat ini, aku pun sangat gembira. Tak kusangka artefak yang direbut di kehidupan lalu, ini terikat kembali padaku yang terlahir ulang. Tiba-tiba segumpal aura hitam masuk ke tubuhku. Sesaat kemudian aku berganti ke profesi tersembunyi. Bayangan, ini adalah bentuk terkuat dari profesi assassin. Namun peluang membangkitkan profesi tersembunyi hanya 1 dari 10 juta. Dan kekuatan hakim bisa menjadikan peluang itu pasti. Apakah ini adalah kekuatan primordial yang melampaui aturan dan tatanan? Di kehidupan lalu, setelah 7 tahun sejak game dewa turun, baru ada yang berhasil keluar dari tanah terbuang para dewa, dan mencapai tanah tatanan, lalu mengetahui keberadaan kekuatan tatanan. Namun dalam 9 tahun berikutnya, tak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan kekuatan itu. Tapi sekarang aku mendapat dukungan kekuatan primordial. Selama aku bisa mencapai tanah tatanan dan memperoleh keilahian, aku bisa menggunakan kekuatan itu sesuka hati. Saat itu, seluruh tatanan dan aturan dunia ini akan kuubah. Dan aku akan menjadi satu-satunya dewa dunia ini. Setelah itu sistem mentransferku ke desa pemula, langsung melewati para pemain yang masih kebingungan. Aku bersiap segera keluar kota untuk berburu monster dan naik level. Tiba-tiba cahaya putih menyala. Beberapa pemain muncul dari titik respawn di depanku. Mereka terus menggerutu soal crawler level 1. 4 orang pun tak mampu mengalahkannya. Dan setelah mati, setengah umur di dunia nyata pun terpotong. Kak Lizzie, bagaimana ini? Gadis berambut pirang di depan memegangi kepalanya. Kalau 4 orang tak bisa, cari satu lagi. Lalu dia menoleh dan mengundangku. Kakak, sepertinya kamu punya profesi tersembunyi. Monster di luar sangat berbahaya. Mau bergabung dengan kami? Tapi setelah aku menolak ajakan mereka, seketika mereka berubah dan mulai bersikap sinis. Cuma profesi tersembunyi aja. Gaya banget sih. Si rambut pirang tertawa dingin.
Ayo kita ikuti dia, lihat bagaimana dia mati nanti. Tapi aku sudah menyadari keberadaan mereka. Langsung mengaktifkan skill bayangan, dan lenyap dari tempat semula dalam sekejap. Mereka kehilangan target, tak punya pilihan selain kembali. Kemudian aku tiba di sebuah hutan. Setelah membuka panel atribut, ternyata karena profesi bayangan, semua atribut dasarku meningkat. Agility-ku bahkan mencapai 8 poin. Masih ada 5 poin atribut bebas dibagikan. Aku langsung menambahkannya semua ke agility. Karena sebagai seseorang yang telah bereinkarnasi, aku tahu, di tahap awal, tak peduli bagaimana distribusinya, tak bisa kalahkan monster secara frontal. Hanya dengan menambah kecepatan agility, baru bisa membunuh monster tanpa luka. Saat itulah, terdengar suara monster sedang makan dari arah semak. Aku perlahan mendekat mengikuti suara itu. Kulihat seekor crawler sedang menyedot umur pemain. Sepertinya inilah monster yang membantai tim beranggotakan 4 orang tadi. Detik berikutnya, ia mengayunkan cakarnya menyerangku. Aku melompat mundur menghindari serangan itu, lalu segera mengaktifkan skill bayangan, dan langsung menghilang dari tempatku. Sebelum crawler sempat bereaksi, aku sudah muncul di atas kepalanya, mengayunkan belati dari udara, menusuk tepat ke belakang lehernya. Serangan kritikal besar langsung membunuhnya seketika. Ternyata profesi assassin punya skill tambahan, serangan belakang. Selama berada di luar pandangan lawan, serangan akan menghasilkan damage ganda. Crawler yang mati menjatuhkan bola cahaya. Setelah ku genggam, aku berhasil memperoleh 3 hari umur yang bisa diperdagangkan. Dan 54 tahun umur yang tidak bisa diperdagangkan. Kemudian kekuatan hakim kembali aktif, memberikanku bakat evolusi tanpa batas. Selama membunuh monster dan bos sendirian, ada peluang mendapat poin evolusi. Poin evolusi ini bisa digunakan untuk meningkatkan level skill dan peralatan. Harus kamu tahu, baik skill maupun peralatan, apapun level yang didapat dari monster, akan selamanya tetap di level itu. Tapi aku bisa meningkatkan semuanya lewat poin evolusi. Inikah kekuatan yang melampaui aturan dan tatanan? Lalu aku menggunakan poin evolusi untuk meningkatkan skill bayangan dan serangan belakang. Kedua skill itu pun mengalami peningkatan efek. Durasi skill bayangan meningkat dari 16 detik menjadi 32 detik. Dan damage setelah keluar dari sembunyi juga meningkat. Tapi cooldownnya hanya 26 detik. Artinya sekarang aku bisa sembunyi tanpa henti. Dengan efek kritikal dari serangan belakang, crawler dengan HP penuh pun bisa kuhabisi hanya dengan satu serangan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Kulihat ada sepasang kekasih. Sang pria tertawa melihat bangkai monster di sampingku. Sayang, orang seperti dia saja bisa bunuh crawler sendirian. Dengan fisikku ini, 10 monster sekaligus juga gampanglah. Si wanita menjawab malu-malu, kakak paling hebat, 10 nggak cukup, harus 100. Aku tak pedulikan gombalan mereka. Langsung pakai skill bayangan dan menghilang dari tempat itu. Karena aku melihat di atas kepala mereka, ada seekor laba-laba raksasa bergelantungan. Detik berikutnya, keduanya dicabik-cabik oleh laba-laba itu lalu disantap. Aku tahu jelas itu adalah bos pemula, sang penangkap. Dengan HP 1600 yang mengerikan, ia adalah momok bagi pemain baru. Tapi aku malah berlari maju. Menusuk matanya dengan pisauku, memberikan critical hit sebesar 338 poin. Penangkap yang terluka parah hendak membalas. Namun aku sudah kembali menghilang. Kehilangan target. Penangkap mengamuk dan berteriak. Pemain ini curang banget sih. Admin mana? Nggak turun tangan? Lalu ia menyerang pohon-pohon di sekitarnya secara membabi buta. Berharap bisa menemukan posisiku dengan cara itu. Tanpa tahu bahwa yang lebih licik masih menunggu. Aku mengambil batu dari tanah. Dan melemparkannya dengan kuat ke arahnya. Memberikan 279 poin critical damage lagi. Ternyata sumber damage utamaku adalah serangan dari mode sembunyi. Ditambah dengan peningkatan skill profesi. Bahkan melempar batu pun bisa menimbulkan damage besar. Lalu aku terus mengulangi taktik ini. Akhirnya berhasil membunuh penangkap perlahan-lahan. XP yang kudapat membuatku naik ke level 2. Sistem pun mengumumkan pembunuhan bos pemula olehku ke seluruh kota. Melihat profesi bayangan level 2 di papan peringkat. Semua orang terdiam di tempat. Kelompok berisi 4 orang yang kutolak tadi langsung teriak kaget. Apakah sistemnya error? Kami berempat saja bahkan tidak bisa mengalahkan monster biasa. Tapi dia bisa membunuh bos tingkat perunggu sendirian? Apa-apaan ini? Sementara itu, di sisi lain, sistem memberitahuku bahwa aku mendapat 46 hari umur yang bisa diperdagangkan. Dan juga sebuah buku skill perunggu bernama Tangan Keserakahan. Saat digunakan ke tubuh monster, ada 20% peluang mendapatkan loot tambahan. Melihat itu aku sangat senang. Skill ini bila digabungkan dengan bakat evolusiku, bukankah peluang dan jumlah loot bisa meningkat tanpa batas? Sementara itu di dunia nyata, kelas tempat Qin Xiaoyu berada dipenuhi orang. Seorang siswa laki-laki di kelas tampak tertidur. Tubuhnya menjadi setengah transparan, seperti ilusi. Lewat berita diketahui bahwa kasus seperti ini muncul di seluruh dunia, tapi penyebab pastinya belum diketahui. Sahabat Qin Xiaoyu buru-buru menelepon rumahnya, menyuruh keluarganya hati-hati. Xiaoyu, kamu juga telepon kakakmu. Bilang dia harus waspada juga. Tapi Qin Xiaoyu malah menjawab dingin.
Aku nggak akan menghubunginya duluan. Orang seperti dia, mati saja lebih baik. Sementara itu di dalam game, aku telah meningkatkan tangan keserakahan ke level emas. Peluang drop meningkat dari 20% jadi 70%. Melihat itu aku sangat senang. Kalau bisa evolusi sekali lagi, tangan keserakahan bisa menjamin loot tambahan 100%. Tapi sekarang semua negara pasti sudah sadar ada masalah. Dan akan ada banyak pemain masuk ke game. Aku juga harus mempercepat langkahku. Tiba-tiba terdengar suara senjata berbenturan dari depan. Aku segera maju untuk melihat. Ternyata beberapa pemain sedang berburu monster, pelari cepat, dan pemimpinnya, seorang pria besar, adalah Wang Meng, top player di kehidupan sebelumnya. Profesi tersembunyinya adalah prajurit perisai suci. Bukan hanya atribut awalnya 2 kali lebih tinggi dari warrior biasa, tapi juga memiliki skill kebal, yang bisa dengan mudah menahan serangan bos. Lebih gila lagi, dia membawa 5 pemain lain dengan profesi tersembunyi. Dengan kekuatan mereka saat ini, kalau sabar, mereka bisa bunuh pelari cepat dengan mudah. Tapi mereka lupa satu hal, pertarungan lama di alam terbuka, akan memancing monster lain datang. Detik berikutnya, beberapa monster tingkat 2 muncul dari hutan. Seorang warrior dalam tim langsung maju menyerang, menebas dengan kekuatan penuh, tapi hanya menghasilkan 33 damage. Dan pedangnya lengket oleh lumpur di tubuh monster. Tak bisa dicabut kembali, monster itu memuntahkan lumpur dari mulutnya, dan membekukan semua orang di tempat. Saat mereka hampir mati, aku langsung turun tangan, hanya satu tebasan, langsung membunuh satu monster tingkat 2. Semua orang terpaku tak percaya, mereka tak menyangka monster tingkat 2 bisa dibunuh seketika. Apa mataku bermasalah karena kurang tidur? Tapi detik berikutnya, satu monster lagi tewas dalam sekejap. Semua orang langsung terdiam syok. Kapten mereka, Wang Meng, segera menenangkan tim, jaga ritme dan bersiaplah membunuh pelari cepat terakhir. Sementara itu, dari monster yang baru kubunuh, aku mendapat 1 poin evolusi. Dan sebuah buku skill dart beracun. Ini adalah skill jarak jauh khusus untuk assassin. Bisa melempar dart beracun ke musuh. Jika kena, memberikan 120 poin damage. Dan efek racun yang menguras darah terus-menerus. Ini adalah skill penyergapan yang luar biasa. Aku langsung menggunakan poin evolusi untuk meningkatkannya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Kulihat tubuh Wang Meng telah ditembus oleh pelari cepat. Meski pendeta tim menyembuhkannya sekuat tenaga, HP-nya tetap tak bisa naik. Wang Meng memegang lengan monster. Menyuruh rekan-rekannya untuk lari dan jangan peduli dia. Dalam situasi kritis, aku melempar dart dan menghantam kepala pelari cepat, memberikan critical hit sebesar 845 poin, langsung mengurangi separuh HP-nya. Tapi itu belum selesai, efek racun dari dart mulai aktif. Pelari cepat kehilangan 324 HP terus-menerus, dan akhirnya mati di tempat. Karena kontribusiku mencapai lebih dari 90% damage, semua loot jadi milikku. 600 poin EXP yang kudapatkan langsung membuatku naik ke level 3. Melihat tubuh pelari cepat, Wang Meng tercengang. Apakah ini damage manusia? Lalu ia berdiri dan mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih banyak atas bantuannya, Master. Namaku Wang Meng. Kalau nanti butuh bantuan, jangan ragu cari aku. Aku tidak akan ganggu kamu loot ya. Lalu ia pergi bersama timnya. Aku berdiri sambil sembunyi, mengamati Wang Meng. Orang ini cukup bisa diandalkan. Dan dia juga punya dukungan finansial dari Daxia. Nanti kalau aku punya barang tak terpakai, bisa kujual ke dia. Kemudian aku lanjut membunuh monster untuk kumpulkan poin evolusi. Tak lama kemudian, tangan keserakahan yang awalnya emas, telah berevolusi ke tingkat zamrud. Peluang mendapatkan loot tambahan naik jadi 160%. Dan terbuka efek baru, yaitu 20% kemungkinan loot yang jatuh naik 1 tingkat kualitas. Melihat itu aku sangat puas. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Kulihat sesosok monster pohon raksasa sedang menyerap umur. Itu adalah bos tingkat perunggu, si terkutuk. Satu serangannya saja, bisa memusnahkan tim berisi 40 orang. Jika menyerap semua umur itu, ia bisa berevolusi jadi bos tingkat perak. Awalnya aku ingin langsung membunuhnya, tapi tas inventarisku sudah penuh. Kalau kubunuh pun, lootnya tak bisa kuambil. Jadi aku menandai lokasinya di peta, berniat jual barang dulu baru kembali membunuhnya. Segera aku tiba di kota, lalu membuka lapak di tengah jalan. Orang-orang di sekitarku terkejut luar biasa. Jadi ini shadow peringkat pertama di papan, pakai 2 item tingkat perunggu. Dan masih mau jual 2 lagi? Seorang gadis berambut merah mendekat dan bertanya harga skill S. Meski wajahnya ditutup seperti aku, tapi aku langsung mengenalinya sebagai Mawar Abu-Abu, peringkat 11 kota pemula. Aku langsung membuka harga, 100 hari umur yang bisa diperdagangkan. Mendengar itu, Mawar Abu-Abu tampak ragu. Dia bilang harganya agak mahal. Aku bilang padanya kalau skill Ice Spike bisa sangat meningkatkan kecepatan farming bagi pengguna sihir di awal game. Mungkin hanya 2-3 hari farming sudah balik modal. Mendengar itu, Mawar Abu-Abu langsung tertarik. Setelah berdiskusi dengan timnya, akhirnya dia menyerahkan 100 hari umur dan menyelesaikan transaksi denganku. Sekarang umurku yang bisa diperdagangkan mencapai 368 hari.
Saat itu, gadis berambut pirang berlari ke arahku, memintaku menaikkannya ke level 3, dan mengatakan bersedia membayar 10 juta tunai sebagai imbalan. Kalau orang lain, mungkin akan kuterima, tapi aku tahu dengan sangat jelas. Gadis berambut pirang ini bernama Jiang Li. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pemimpin sindikat kriminal. Dalam laporan disebutkan ia memakai uang tunai sebagai umpan untuk membeli umur, lalu menculik banyak orang untuk dijadikan budak paksa, yang tidak patut dibunuh secara brutal di dunia nyata. Jadi aku langsung menolak permintaannya. Melihat itu, Jiang Li langsung berubah wajah, dan memaki karena aku tidak tahu diri. Aku yang sudah berbaik hati mau ngajak kamu. Kamu pikir kamu siapa? Mendengarnya, mataku langsung dingin. Kalau kau berani bilang satu kata lagi, akan kubunuh kalian sampai umur kalian habis. Merasa aura membunuhku yang menakutkan, Jiang Li segera kabur bersama timnya. Shadow, tunggu saja kau, aku pasti akan membalasmu nanti. Setelah menjual peralatan perungguku yang terakhir, jumlah umurku yang bisa diperdagangkan menjadi 546 hari. Saatnya menangani si terkutuk itu. Beberapa saat kemudian aku kembali ke lokasi si terkutuk. Sekarang dia sudah naik ke level bos perak, dan masih terus menyerap umur. Kalau dibiarkan, dia akan berevolusi menjadi bos emas. Tapi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku langsung melempar dart beracun ke kepalanya. Racun tersebut membuat HP-nya terus berkurang. Tapi aku tidak langsung menyerang lagi. Sebaliknya, aku mengaktifkan mode sembunyi dan menjauh. Karena aku tahu dengan jelas, setelah terluka parah, si terkutuk akan melepaskan skill area dengan damage besar. Dengan HP-ku sekarang, sekali kena bisa langsung mati. Untungnya aku punya pengalaman dari kehidupan sebelumnya dan gerakan yang lincah. Aku menghindari serangan bos sambil mencari celah, dan terus menyerang balik saat ada kesempatan. Segera HP bos tinggal sedikit. Tak memberinya kesempatan kabur, aku langsung teleport ke belakangnya, menebas titik lemahnya dengan kekuatan penuh. Berhasil membunuhnya sepenuhnya. Efek ganda dari tangan keserakahan aktif. Aku mendapatkan 372 hari umur dan 2 poin evolusi. 36.000 poin EXP dari kematian bos. Langsung membuat levelku naik dari 2 ke 5. Tiba-tiba tubuh bos memancarkan cahaya emas. Efek tambahan tangan keserakahan terpicu, mengubah satu item perak yang terjatuh menjadi emas. Aku langsung memungutnya. Ternyata itu adalah cincin kutukan emas yang bisa digunakan semua profesi. Setelah dipakai, semua atribut meningkat, setara dengan atribut yang didapat pemain lain setelah naik beberapa level. Setelah mengambil semua item perak lainnya, aku mendapatkan 2 buku skill, Shadow Slash dan Battle Roar. Shadow Slash menyerang musuh dalam jalur sebanyak 3 kali, dan memiliki efek dash serta menyembunyikan diri. Sedangkan Battle Roar adalah skill khusus untuk warrior, jadi hanya bisa kujual saja. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakangku. Kutoleh dan melihat 3 crawlers level 4. Pas banget, aku bisa coba kekuatan Shadow Slash kalian. Setelah bilang begitu, aku langsung pakai skill. Cahaya pedang langsung berkilat. Ketiga crawlers langsung mati dalam sekejap. Jauh lebih cepat dibanding dart beracun saat farming. Sekarang umurku yang bisa diperdagangkan sudah 600 hari. Tapi untuk bisa mengekstrak skill dan item ke dunia nyata, setidaknya perlu 2,5 tahun atau 900 hari umur. Untungnya aku masih punya beberapa item yang tak kupakai. Tinggal kujual saja, dan aku bisa capai batas ekstraksi minimum. Sementara itu, kota pemula sudah heboh. Melihat aku naik dari level 3 ke 5, semua orang melongo tak percaya. Baru 10 menit lalu mereka lihat aku buka lapak jualan. Sekarang sudah naik 2 level lagi. Adikku cewek tahun ini genap 10 tahun. Kira-kira sang master mau nggak bantu naik level? Sekalian bawa aku juga dong. Seorang pemanah di sebelahnya langsung nyeletuk. Mimpi aja terus. Orang dia ditawari 10 juta aja nggak mau. Masa mau sama adik kamu? Wang Meng menyuruh timnya untuk fokus. Sekarang yang terpenting adalah segera keluar dan kembali ke dunia nyata. Beritahu keluarga soal game Senki ini, biar mereka juga bersiap-siap. Tak lama kemudian Wang Meng terbangun di dunia nyata, dan mulai berdiskusi dengan polisi soal kejadian di game. Itu Shadow 1 jam lalu sudah level 3. Kenapa dia nggak balik ke dunia nyata untuk kasih tahu keluarganya? Apa mungkin dia memang nggak punya keluarga? Mago perempuan. An Yu berpikir lalu berkata, Kapten, jangan-jangan Shadow itu seorang time traveler? Biasanya time traveler kan yatim piatu. Terus tiba-tiba jadi kuat banget. Melihat semua orang diam, An Yu jadi canggung. Apa aku salah ngomong? Kepala polisi menyuruh An Yu jangan banyak baca novel. Jangan bercanda di situasi seperti ini. Berdasarkan informasi dari Wang Meng, kepala polisi menyimpulkan bahwa Shadow bukan orang jahat. Langsung menugaskan Wang Meng dan An Yu sebagai kapten, untuk menyelidiki identitas Shadow di dalam game. Dan secepatnya cari tahu siapa dia di dunia nyata. Lebih baik lagi kalau bisa menjalin kerjasama resmi. Sementara itu, di Universitas Normal Jianghai, Qin Xiaoyu juga sudah tahu tentang game Senki. Tapi yang membuatnya bingung, masalah sebesar ini. Tapi Qin Feng sama sekali belum menghubunginya. Ada apa sebenarnya dengan Qin Feng? Dulu setiap aku marah, dia pasti akan berusaha menenangkanku.
Sekarang bukan cuma tidak menenangkan, bahkan memukulku. Padahal aku cuma bolos kuliah buat nonton konser Song Fei GG. Qin Feng brengsek, kali ini kalau kamu gak sujud minta maaf, aku gak akan pernah maafin kamu. Untungnya kemarin aku sempat nonton konser Song Fei GG. Saat itu kita duduk sangat dekat. Mengingat tatapan genit dari Song Fei waktu itu, Qin Xiaoyu mulai berhayal berbinar-binar. Kalau Song Fei GG juga masuk game saat tidur, maka kalau aku ikut masuk juga, bukankah aku bisa ketemu dia di sana? Tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi dari ponsel Qin Xiaoyu. Begitu dibuka, ternyata Zhang Wei dari kelasnya telah naik level. Itu adalah notifikasi keluar dari game Senki. Dia langsung mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Zhang Wei, menanyakan apakah dia punya tips bermain game. Melihat si bunga kelas merendah untuk mencari bantuan, Zhang Wei merasa sangat senang. Bahkan membayangkan dirinya farming monster bersama Qin Xiaoyu. Dia langsung memberitahukan semua info yang dia tahu, yaitu semua poin atribut awal harus ditaruh di agility saat masuk game. Kalau tidak cukup cepat, akan dibantai monster. Qin Xiaoyu sangat gembira mendapatkan informasi itu. Simp begini memang berguna, baru mulai sudah dapat orang yang bisa bantuin. Lalu dia berbaring di tempat tidur dan mulai tidur. HMPH, Qin Feng, berani sekali kamu merendahkanku. Sekarang aku akan masuk game dan naik level. Nanti meskipun kamu memohon padaku, aku juga tak akan membantumu. Sementara itu aku sudah kembali ke kota. Pertama aku mengaktifkan portal bawah tanah, sebagai persiapan untuk pergi ke benua yang ditinggalkan para dewa. Kemudian aku kembali ke alun-alun untuk membuka lapak. Melihat aku muncul, semua orang langsung mengerumuni. Master, akhirnya kamu datang juga. Kali ini aku sudah kumpulkan 300 hari umur. Tinggal menunggu beli barang dari Master. Dengan cepat semua barangku terjual habis. Jumlah umur yang bisa diperdagangkan mencapai 72.174 hari. Tapi itu baru cukup untuk mengekstrak skill saja. Jika ingin mengekstrak profesi dan atribut juga, masih sangat jauh dari cukup. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Lizzie Hitam datang membawa cincin. Dia adalah rekan satu tim Wang Meng, An Yu. Master, kamu mau barang ini enggak? Saat kulihat lebih dekat, aku terkejut. Itu ternyata cincin ruang penyimpanan. Barang ini bisa drop dari monster manapun tapi sangat langka. Di kehidupan sebelumnya, cincin ruang 2 slot seperti ini setidaknya bisa dijual setara 10 tahun umur. Tapi An Yu justru mau memberikannya secara cuma-cuma, hanya demi menambahkan sebagai teman, dan mengajakku membentuk tim untuk melawan bos. Aku langsung menerima permintaannya, dan mengirim permintaan pertemanan. Lalu An Yu mulai menceritakan bagaimana dia bertemu bos itu. Ternyata setelah Wang Meng keluar game, An Yu yang bosan berjalan tanpa arah, dan menemukan satu bos emas di daerah rawa. Tapi karena terlalu jauh, dia tidak melihat namanya. Dari deskripsi yang dia berikan, aku menduga itu adalah kapal hantu emas. Tapi bos ini sangat langka munculnya, dan bisa menjatuhkan banyak item kuat. Setiap kali kapal hantu emas muncul, selalu terjadi perebutan sengit antar guild. Yang muncul di kota pemula ini kemungkinan level 5. Bos kapal hantu level ini adalah yang paling mudah dikalahkan. Aku bisa bantu kamu mengalahkannya. Kalau bosnya menjatuhkan perlengkapan atau skill book yang bisa kamu pakai, silakan ambil. Sisanya semua jadi milikku. Bagaimana? An Yu mengangguk setuju. Master, boleh aku ajukan satu permintaan lagi? Kalau dropnya adalah perlengkapan milik Kapten Wang Meng dan timnya, boleh nggak dijual ke mereka dengan harga diskon sedikit? Aku langsung setuju dan minta An Yu pimpin jalan. Sekarang kita langsung selesaikan bosnya. An Yu tertegun mendengarnya, lalu buru-buru berkata, Master, kamu asasin bisa menghilang. Tapi aku mage. Aku nggak bisa lawan dia. Dia pasti bantai aku. Aku suruh An Yu cari tempat sembunyi. Bosnya biar aku yang urus sendirian. An Yu terkejut. Sendirian bunuh bos emas? Aku tahu kamu jago. Tapi ini keterlaluan. Tapi di detik berikutnya aku langsung menghilang. Ternyata sejak keluar kota aku sudah sadar ada yang membuntuti. Melihat cewek itu sendirian, mereka pikir aku meninggalkannya dan kabur. Langsung muncul niat jahat. Saat mereka mau bertindak, aku muncul seketika di depan mereka. Satu shadow slash habisi kelimanya sekaligus. Dapat 2 hari umur bisa diperdagangkan. Aku sampai bilang, ini lebih sedikit dari monster biasa. Lalu aku kembali ke sisi gadis itu. Master, kemana aja kamu tadi? Ada beberapa player yang nyasar. Aku bantuin mereka pulang ke kota. Mata An Yu langsung berbinar. Master, kamu benar-benar baik. Aku kira kamu ke toilet. Oh iya, Master, kamu punya skill invisibility ini. Pasti enak banget kalau mau ke toilet. Bisa pipis atau pup di mana aja tanpa kelihatan. Tapi kalau pupnya keluar dari tubuhmu, kayaknya bakal kelihatan deh. Aku sedikit kehabisan kata. Bilang jangan lanjut. Tepat antar aku ke bosnya. Kami segera sampai di tepi jurang. Setelah memastikan itu kapal hantu emas, aku langsung lompat turun. Karena sistem bilang bos tinggal 45 menit lagi sebelum lenyap. Harus cepat aku bunuh dia. Pertama aku pakai shadow slash serang skeleton. Lalu poison dart telonceng api hantu di kapal. Karena itu adalah titik lemahnya si kapal hantu emas. Setelah titik lemah diserang, skeleton akan kendalikan wilayah air sekitar. Dan pakai serangan luas dengan damage besar.
Dengan armorku sekarang, kena pancuran air saja bisa langsung mati. Untungnya atribut kelincahanku cukup tinggi. Setelah berhasil menghindari serangan, monster kerangka akan memanggil 2 hantu air busuk, dan masing-masing punya kekuatan selevel bos perak. Menghadapi serangan ganas hantu air ini, sebagian besar tim langsung panik dan kacau. Akhirnya semuanya musnah. Untung aku dalam keadaan tak terlihat. Mereka tidak bisa menemukanku. Cukup atur posisi yang tepat. Aku bisa menghabisi mereka sekaligus. Anyu yang menyaksikan semuanya sampai melongo. Jadi ini kekuatan si Shadow. Peringkat 1 ya. Bisa bikin bos emas nggak berkutik sama sekali. Xiao Hei, sebentar lagi aku akan mati. Kamu nggak usah lakukan apa-apa. Tunggu aku hidup lagi. Anyu kaget mendengarnya. Hah, Master. Itu aneh deh. Jelas kamu sekarang unggul. Dan lagi, siapa itu Xiao Hei? Namaku Hei Bulin Tailizi. Bukan Xiao Hei. Xiao Hei itu kedengarannya kayak nama anjing. Aku bilang ke Anyu bahwa aku akan mati. Karena saat kapal hantu emas tersisa setengah darahnya, dia akan mengeluarkan gelombang jiwa area luas. Semua makhluk di dalam area itu bakal dibekukan 5 detik. Dan aku nggak bisa hindari itu sekarang. Detik berikutnya, pancuran air menelanku. Aku pun mati dan kehilangan setengah umur. Orang-orang yang baru hidup kembali langsung teriak puas. Si Shadow sombong banget dipanggil Master aja. Langsung ngerasa bisa solo bos emas. Sekarang kapok, kan? Sekarang bosnya tinggal setengah darah. Kalau kita bareng-bareng hajar, pasti bisa bunuh. Sisa umur dan drop dari bos itu